terlebih dahulu ya ketersediaan obatnya. Mohon untuk ditunggu sebentar. Baik Ibu, untuk obat yang tersedianya yaitu ada aspirin sebanyak 20 tablet, kemudian ada simvastatin sebanyak 20 tablet, lalu ada nitroglycerin sebanyak 20 tablet, ISBN 20 tablet, dan Desoprolol sebanyak 20 tablet. Untuk total keseluruhannya sebesar 125.000 Ibu. Untuk obat yang lainnya itu kebetulan sedang tidak ada Ibu. Jadi bagaimana ingin menebus yang seadanya? Ya, baik, kalau begitu nanti saya buatkan kopi resepnya ya Ibu. Ya, untuk pembayaran Ibu bisa melalui kasir. Ya. Ini apa ya? Yang gue pikir yang di belakang sama bilang saya melakukan ya dilakukan Ini untuk resep dan obat yang tersedianya. Ini di resepnya ada beberapa obat yang memerlukan perhatian khusus ya. Jadi untuk pasiennya boleh tolong dimintain waktu sekitar kurang lebih 15 menit untuk konseling. Ya, atas nama pasien Tuan Beton. Baik Ibu, setelah dilihat dari resep tadi, ternyata terdapat beberapa obat yang memerlukan perhatian khusus. Untuk itu, maka akan dilakukannya konseling dengan apoteker kami selama kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Ibu. Baik. Kalau begitu, untuk ruang konselingnya ada di sebelah sana Ibu. Ada. Selamat pagi Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Matia Dini Putri, saya selaku apoteker yang berjaga di sini. Sebelumnya saya boleh tahu ini dengan siapa, dengan pasien siapa? Tuan Beton Bu. Kalau boleh tahu Ibu dengan siapanya? Dengan anaknya. Nah Ibu, di sini tadi kan udah dikasih tahu ya Bu, beberapa obat nggak ada di apotek kami, jadi kami buatkan salinan resepnya. Ya Ibu bisa nebus di apotek lain. Nah Ibu, sebelumnya saya izin menjelaskan ya, konseling itu tujuannya untuk apa. Jadi konseling itu tujuannya untuk memberitahukan informasi terkait obat-obatannya, seperti cara penggunaan, efek samping, terus pantangan-pantangan makanan, jadi agar melihat kepatuhan pasiennya gitu. Nah Ibu, sebelumnya saya di sini ingin bertanya, apakah dari dokternya itu sudah dikasih tahu cara penggunaan obatnya? Sudah, tapi ada beberapa yang belum tahu Bu. Sudah, baik, nanti saya jelaskan ulang ya. Terus dari dokternya itu informasi apa aja gitu yang udah Ibu dapatkan dari dokter yang udah disampaikan? Paling dikasih tahu kalau bapaknya sakit jantung, hipertensi, sama kolesterol. Ibu, lalu harapan apa saja yang sudah yang diharapkan gitu setelah bapaknya minum obat? Setelah minum obat ya sembuh. Sembuh ya Bu. Jadi kalau misalkan itu harapannya, Ibu sebagai anaknya tolong diperhatikan bapaknya minum obatnya kayak gimana, kepatuhan bapak minum obat, terus kepatuhan bapaknya makannya, ya Ibu harus diperhatikan. Ibu, di sini saya coba jelaskan ya Ibu. Di sini ada 5 Ibu, ada 5 obat. Ini yang pertama itu ada yang pertama itu ada bisoprolol. Bisoprolol ini untuk mengatur detak jantung dan tekanan darahnya ya Ibu. Nah ini tuh diminumnya sehari 1 kali 1 tablet. Diminumnya sesudah makan. Ini ada 20 tablet dan tabletnya harus dihabiskan Ibu. Nah di sini juga udah saya cantumkan ya Ibu, jadi Ibu tidak perlu khawatir akan lupa, jadi sudah saya cantumkan semuanya. Untuk efek sampingnya paling ada sedikit pusing, tapi nggak semua pasien mengalami efek samping Ibu. Ini obat pertama. Selanjutnya di sini ada ISDN.
ISDN itu untuk mencegah serangan sakit dadanya. Jadi si bapaknya kalau misalkan suka sakit dada kan karena beraktivitas berat ya ibu. Nah ini diminumnya itu jika perlu. Jadi jika perlu itu kalau si bapaknya tiba-tiba sakit dada, misalkan bapaknya habis olahraga berat atau habis ada aktivitas yang berat itu langsung sakit dada, nah langsung ibu kasih ini minumnya. Ini diminumnya 1 hari sekali 1 tablet. Nah diminum juga sama ibu sesudah makan. Ini ada 20 tablet ya sama. Nah ibu ini untuk obat yang ketiga ada simvastatin. Simvastatin ini obat racikan dijadiin kapsul. Nah diminumnya sehari 1 kali 1 kapsul. Nah ini juga sama dihabiskan dan sesudah makan ya. Terus ini tuh untuk menurunkan kolesterol si bapaknya. Sama ini juga bu, ada efek samping sedikit nyeri otot itu, tapi nggak apa-apa kalau misalkan nggak efek samping yang nggak terlalu mengganggu, tidak usah diterapkan, paling istirahat aja bu. Nah terus selanjutnya ini obat yang keempat ada aspirin. Aspirin ini untuk pengencer darah, diminumnya sehari 1 kali 1 tablet. Di sini sama ada 20 tablet. Terus diminumnya di pagi hari sesudah makan. Selanjutnya ini obat terakhir ada nitrogliserin. Ini mah sama bu kayak obat yang tadi yang pertama, diminumnya jika perlu. Tapi ini obatnya diminumnya rutenya itu sublingual. Sublingual itu kayak si tabletnya itu diminumnya nggak diminum, jangan ditelan, tapi disimpan di bawah lidah. Tuh ibu, kan? Yang terus ini tuh untuk meredakan nyeri dadanya. Jadi ini juga digunakannya kalau si bapaknya lagi sakit dada gitu ya, kena serangan lagi. Baik ibu, jika boleh saya minta ulang lagi ininya cara penggunaannya. Ini ada obat simvastatin, diminumnya sehari 1 kali 1 kapsul, dihabiskan terus sesudah makan untuk menurunkan kolesterol dan diminumnya malam hari. Lalu ini ada obat aspirin, diminumnya sehari 1 kali 1 tablet. Khasiatnya yaitu untuk mengencer darah, dihabiskan dan diminumnya pagi hari sesudah makan. Terus ini ada nitrogliserin, diminumnya sehari 2 kali 1 tablet untuk meredakan nyeri dadanya, diminumnya jika perlu dan sesudah makan. Ini ibu gimana tadi minumnya? Di bawah lidah, jangan ditelan. Untuk ada ISDN sehari 1 kali 1 tablet untuk mencegah serangan angina. Sakit dada. Oh iya, diminumnya jika perlu dan sesudah makan. Di sini ada bisoprolol sehari 1 kali 1 tablet untuk menurunkan tekanan darah. Obatnya harus dihabiskan, diminum pagi hari dan sesudah makan. Itu ibu sudah betul semua untuk cara penggunaannya. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan ibu beberapa efek samping dan juga sudah saya jelaskan sedikit ya semuanya efek sampingnya. Beberapa obat ini ada efek samping seperti pusing, mual, atau muntah. Tapi efek samping ini tidak terlalu berpengaruh kepada pasiennya. Namun jika pasiennya mual, muntah atau pusingnya tidak wajar, bisa langsung dikonsultasikan kembali. Nah untuk perhatian makanannya juga ibu tolong diperhatikan bapak makanannya. Jangan makan yang tinggi lemak seperti goreng-gorengan, makanan-makanan instan itu karena akan berpengaruh ya ke kolesterolnya. Nah terus sama juga hindari aktivitas beratnya ibu. Jadi si bapak jangan disuruh olahraga yang berat kayak gitu, dipantau olahraga atau kegiatannya. Nah sama di sini juga si obatnya tadi udah saya tulis ya, yang dihabiskan yang mana, yang jika perlu yang mana. Nah jangan dihentikan obatnya secara sendiri gitu. Jadi kalau misalkan disuruh dihabiskan, tolong dihabiskan. Jadi dipantau kepatuhan si bapak minum obatnya, karena kalau misalkan tiba-tiba dosisnya dihentiin itu kan nanti malah efeknya jadi gak baik ya buat si bapaknya. Terus efek dari obatnya juga gak menyembuhkan. Tadi kan kita udah ngobrol ya gimana
harapan ibu dan bapak gitu ya, setelah minum obat ini sembuh gitu kan. Jadi jangan dihentikan sebelum obatnya habis. Jadi tolong dipantau untuk kepatuhannya ya ibu. Kepatuhannya obatnya. Ini untuk obatnya, dan ini salinan resepnya. Jadi ibu bisa menebus di apotek tadi. Terima kasih ya ibu, semoga cepat sembuh bapak. Terima kasih, Bu. Ya.